Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciamisa dari 11 Pemasaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara menjaga display atau tampilan produk agar rapi dan bersih. Ayo kita mulai. 1. Menjaga kebersihan tempat kerja. Dapat menyebabkan timbulnya penyebaran penyakit menular, bahkan dapat mengurangi stres karyawan dalam bekerja. Sebaliknya, lingkungan yang kotor, sampah berserakan pastinya dirasakan ketidaknyamanan. Beberapa akibat dari pengaturan tempat kerja yang tidak rapi. 1. Tempat kerja terasa sempit. B. Kesulitan mencari peralatan kerja dapat menimbulkan stres. Keuntungan dari menjaga kebersihan tempat kerja: berkurangnya risiko kecelakaan dan cedera, mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif, tempat kerja tertara nyaman dan nyaman. Penataan rapi. Secara umum ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menjaga kebersihan toko. Pakaian seragam pramudiaga harus bersih. Setiap ruangan dipel. Peralatan penyegar. Menjaga bak sampah agar tidak terlalu penuh. Menyediakan alat kebersihan seperti sapu, kain tel, menghisap debu. Menyiapkan kamar kecil atau toilet. 2. Peralatan gerai panjang atau counter display. Setiap hari sebelum toko buka, petugas melakukan pembersihan tempat panjang rutin. Penyemprotan dengan deterjen wangi agar bau tidak sedap hilang. Mempunyai saluran. 2. Perawatan gerai atau pajang counter display. Setiap hari sebelum toko buka, petugas melakukan pembersihan tempat rajang rutin. 1. Penyemprotan dengan deterjen wangi agar bau tidak sedap hilang. 2. Mempunyai saluran pembuangan yang cukup. 3. Membersihkan pada rak, mampang, dan label setiap hari. 4. Menyediakan tempat sampah. 5. Membuat jadwal membersihkan, misalnya seminggu sekali. 3. Merawat produk dibagi menjadi 5. 1. Produk dairy. Cara merawatannya. Yang A. Produk matang harus selalu ditutup dengan plastik pembungkus. Yang B. Setiap produk diberi petunjuk harga. Yang C. Periksa tanggal kadaluarsanya. Yang D. Perhatikan. Yang B. Perawatan daging. Display dapat berbagai variasi. Daging sapi dijual dalam bentuk potongan yang dikenal. Daging sesuai dengan standar supermarket. Yang C. Perawatan sayur. Pisahkan sayuran yang tidak segar. Perhatikan kebersihan saus. Yang C. Perawatan sayuran. Pisahkan sayuran yang tidak segar. Perhatikan kebersihan sauces. Hindari sauces dari bau tidak sedap. Yang D. Perawatan buah-buahan. Pisahkan buahan yang busuk. Jaga kebersihan dan aroma. Yang E. Perawatan persediaan barang digunakan. Tempat penyimpanan memenuhi syarat. Pengaturan sirkulasi udara yang baik. Pengaturan suhu. Yang 5. Menjaga keamanan toko. Teknik yang dilakukan pencurian biasanya seperti di bawah ini, maka kita harus mengetahui agar kita dapat lebih mudah memantau produk dari seperti ini. 6. Alat bantu pengamanan
kamera pengawas atau CCTV yang memiliki kelebihan. 1. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun, mengawasi secara langsung, merekam 24 jam non-stop setahun, dapat berfungsi sebagai alarm membunyikan. Demikian uraian cara menjaga display agar rapi dan bersih. Lalu sekarang saya akan menguraikan cara mengelola stok barang yang baik dan benar. Cara mengelola stok barang yang baik dan benar. Stok merupakan persediaan dari kumpulan barang. Stok bisa dikatakan baik jika berada di tingkat paling ekonomis, tanpa adanya suatu resiko. Resiko akan muncul bila akibatnya oleh adanya suatu stok dalam keadaan seperti biaya persediaan, kerusakan barang, kehilangan barang. Dan dalam menghadapi hal tersebut, maka perlu adanya mengolah stok barang. Oleh karena itu, adanya beberapa cara untuk mengolah stok barang dengan baik dan benar. Maka hal ini yang harus diperhatikan dalam mengolah stok barang dengan baik dan benar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penyimpanan stok barang. Penyimpanan stok barang adalah hal yang paling terpenting dalam mengolah barang, karena memelihara dan menjaga stok barang dalam kondisi normal dan baik. Harus diperhatikan hal yang berkaitan seperti suhu, temperatur, dan pelembahan dan kebersihan serta keamanan yang terjamin. Selain itu, sistem penataan stok barang di tempat penyimpanan harus juga diperhatikan agar tidak mengganggu jalanan proses dalam perputaran barang masuk ataupun barang keluar. 2. Perawatan stok barang. Selain menjaga penyimpanan stok barang harus dilakukan perawatan barang seperti melakukan pemeriksaan mutu barang jika masa simpan sudah mencapai waktu tertentu. Dalam hal tersebut, maka diterapkanlah prinsip 5R, yaitu ringkas, rapi, risik, rawat, rajin. 3. Stok opname barang. Stok opname barang sering disebut juga stok taktu yang memiliki definisi sebagai salah satu cara untuk mengetahui stok yang ada dengan cara menghitung langsung fisik barang yang ada. Biasanya dibandingkan juga dengan stok administrasi. Jika ada selisihnya, biasanya dilakukan penyusun antara 4. Mengendalikan stok barang. Mengendalikan barang merupakan pengelolaan barang yang mencakup operasional mengenai barang masuk, barang keluar, penyimpanan dan pelaporan persediaan stok dan pengadaan yang dibutuhkan. Memang pada dasarnya aktivitas operasional itu sendiri nampak sangat menonton dan tidak dinamis, namun mengharuskan adanya stok barang. Wajib mengolah operasional ini sebagai baik dan tepat. Kesalahan dalam mengendalikan biasanya bisa berakibat fatal dan menjadi kerugian yang sebenarnya tidak perlu terjadi, khususnya pada stok barang yang memiliki masa kadaluarsa yang singkat atau rentan pada kondisi cuaca dan ruangan penyimpanan. Untuk menghindari kerugian tersebut, disebutkan analisa yang mendukung sebagai berikut. 1. Pastikan mengetahui dan mengenal jenis barang dagangan yang disimpan serta cara memperlakukannya. 2. Terapkan sistem administrasi yang dokumentasi yang mampu memonitor arus keluar masuk dan stok barang. 3.
terapkan sistem random check baik harian atau mingguan jika stok yang disimpan dalam beberapa jenis barang. 4. Standar operasional prosedur STOP. Paparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.